Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sopan dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Pertemuan tersebut merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu, Nabi Musa sedang berbicara di hadapan kaumnya dan mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Nabi Musa pun menjawab sendiri, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa kepada orang yang lebih mempunyai ilmu yang lebih tinggi darinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Seketika Nabi Musa pun berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Namun Nabi Khidir pun memberikan syarat jika ingin belajar kepadanya. "Selama berguru denganku, engkau harus bisa bersabar ketika melihat keanehan-keanehan yang akan terjadi." Melihat persyaratan yang tidak begitu sulit, akhirnya Nabi Musa pun mengikuti persyaratan Nabi Khidir alaihissalam. Baik, ilmu yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa merupakan contoh dari ilmu ma'rifat. Ketika sedang bersama, Nabi Musa melihat Nabi Khidir sedang melubangi kapal yang sebelumnya mereka tumpangi dengan gratis. Hasilnya, kapal milik seorang nelayan itu pun bocor dan tidak bisa ditumpangi lagi. Sontak membuat Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Kapal ini telah mengangkut kita tanpa meminta imbalan, tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka?" Nabi Khidir pun menjawab sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 72-73, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa pun berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Nabi Khidir pun memaafkan kelalaian Nabi Musa alaihissalam atas perjanjiannya di awal. Namun, kejadian berikutnya di tengah perjalanan, saat bertemu dengan anak kecil, Nabi Khidir alaihissalam langsung membunuh anak tersebut. Sontak membuat Nabi Musa pun bertanya lagi, sesuai dengan surah Al-Kahfi ayat 74. "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu melakukan sesuatu yang mungkar." Kemudian Nabi Khidir pun menjawab seperti pada ayat selanjutnya, surah Al-Kahfi ayat 75. "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Maka keduanya kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai pada suatu desa. Pada desa tersebut terdapat rumah warga yang hampir roboh temboknya. Dengan inisiatif Nabi Khidir alaihissalam pun membetulkan tembok yang hampir rubuh tersebut. Setelah kejadian tersebut membuat banyak pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Yang pertama, Nabi Khidir menjelaskan maksud dari ia melubangi perahu yang menjadi tumpangannya secara gratis. Sebenarnya Nabi Khidir mengetahui akan ada perompak yang akan menjarah kapalnya di perjalanan nanti, sehingga Nabi Khidir pun melubangi kapal tersebut agar tidak dapat berjalan lagi. Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan alasan dirinya membunuh anak yang sedang bermain bersama temannya.
Menurutnya, anak kecil itu merupakan anak nakal dan jahat ketika besar kelak. Mungkin membunuh anak itu merupakan hal terbaik untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dan hal yang perlu dipahami adalah ketika Nabi Khidir melakukan semua tindakannya di atas, semata-mata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika Nabi Khidir membangun tembok rumah yang akan roboh tersebut, sebenarnya rumah tersebut adalah harta warisan untuk anak yatim yang harus dijaga. Namun ketika sedang membangun, Nabi Khidir pun berkata dalam surah Al-Kahfi ayat 77 sampai 78, Nabi Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir pun berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Baik teman-teman, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa yang belajar dengan Nabi Khidir, yakni tentang adab kepada guru. Bagaimanakah seharusnya adab kita kepada guru? Maka pelajaran yang dapat kita petik adalah yang pertama, ketika sedang melakukan pembelajaran, hendaknya memperhatikan guru yang sedang mengajar atau sedang berbicara. Kemudian berpakaianlah yang rapi dengan berseragam. Yang ketiga, izinlah ketika ingin meninggalkan pembelajaran. Lalu saat pembelajaran online bersikaplah sopan dengan menyalakan kamera. Ketika menyalakan kamera pun sebaiknya dengan menampakkan wajah, bukan dinding atau langit-langit rumah. Lalu tidak melakukan pembicaraan di chat dengan teman saat guru sedang berbicara. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas sesuai waktunya. Insya Allah dengan melakukan adab yang baik dengan guru, ilmu yang disampaikan guru kepada kita akan lebih mudah diterima dan lebih mudah dipahami. Sehingga apa yang akan kita pelajari di kelas akan bermanfaat untuk kita, keluarga, agama, negara, dan lingkungan kita. Terima kasih. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.